Lombok Timur di Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit, Selasa 17 Maret 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Inspektur upacara menempati tempat yang telah ditentukan dan seluruh pasukan diistirahatkan. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka apel paripurna Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Selasa 17 Maret 2020 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Cepat. Gerak. Gerak. Hormat! Gerak! Tengok! Gerak! Duduk formasi. Gerak! Balik kanan.
Tegak maju. Jalan. Menghunikan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur di medan juang dengan bersama-sama melafazkan Ummul Kitab. Semoga mereka diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wa sallim fi kulli lahatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin NWSID, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah dan Sanawiyah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amin NWSID beserta seluruh perangkatnya baik tenaga pendidik dan kependidikannya. Yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang saya hormati karyawan-karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang saya cintai anak-anakku semua, santri-santriwati Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amin NWSID. Mudah-mudahan kalian menjadi sukses, generasi yang benar-benar sukses yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas anugerah nikmat yang tiada terhingga, sehingga di pagi yang cerah dan berbahagia ini kita bersama-sama hadir dalam rangka apel paripurna kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur diselenggarakan setiap tanggal 17 dan berkeliling di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa diberkahi dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta tabi'in, tabi'in dan pengikut
Saya juga memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syafaat dari Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menyertai kita dari dunia, terutama di saat kita membutuhkan nanti di yaumil mahsyar dan di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin NW telah bersedia sebagai tuan rumah dalam rangka silaturahmi dan apel paripurna Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini. Pertama-tama saya sampaikan juga kepada kita semua, terutama pimpinan pondok beserta jajarannya dan kepala-kepala madrasah beserta dewan gurunya, bahwa ini alhamdulillah sudah sekian bulan kita laksanakan yang ke-6 kalau tidak salah ya, yang ke-6 kita berkeliling. Pertama, niat kami berkeliling adalah semata-mata silaturahmi antara keluarga besar Kementerian Agama dengan pimpinan-pimpinan pondok yang tersebar di seluruh Kabupaten Lombok Timur. Ini kita akan jadwalkan setiap bulan. Mungkin nanti akan habis pondok-pondok ini kurang lebih kalau kita amati hampir 20 tahun baru dia habis ya. Hampir 20 tahun dia habis. Makanya Pondok Pesantren Al-Amin ya tunggu 20 tahun lagi baru akan dapat ya. Karena 1 tahun itu bisa kita kunjungi 12 Pak. Pimpinan pondoknya 12. Jadi semata-mata hajat kami adalah silaturahmi. Tidak ada maksud-maksud lain. Mungkin ada pemikiran-pemikiran bahwa kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang sekarang berkunjung ke seluruh pondok pesantren ada misi lain. Tidak ada. Tidak ada niat saya untuk mengikuti politik-politik pada masa-masa yang akan datang, karena saya tidak bisa berpolitik ya. Murni niat saya pertama untuk bersilaturahmi. Kemudian kenapa kita programkan ini adalah karena mau mewujudkan amanah dari Pak Menteri. Di tahun ini hampir 5 kali saya mengikuti rakor tingkat nasional. Ada rakor perencanaan, ada rakor Bimas Islam, ada rakor Pedis, ada rakor apa kemarin itu, nyaris itu menjadi topik utama pembicaraan Pak Menteri, yaitu terkait dengan program prioritas Kementerian Agama yang harus disampaikan ke seluruh keluarga besar Kementerian Agama, dan nanti keluarga besar Kementerian Agama wajib hukumnya menyampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Apa itu program Pak Menteri yang menjadi prioritas utama pada 3 tahun terakhir ini? Yang pertama adalah terkait dengan moderasi. Moderasi ini harus disampaikan bukan hanya kepada seluruh lapisan masyarakat, tetapi kepada seluruh murid, santri dan santriwati di semua jenjang pendidikan, dari RA sampai perguruan tinggi, sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan jenjang masing-masing. Jadi moderasi ini sangat penting untuk dilaksanakan. Ketika moderasi ini sudah jalan, semua program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu insya Allah akan bisa terwujud dengan baik. Tapi kalau moderasi itu tidak bisa jalan, moderasi itu terus mengakar di mana-mana, tidak jalan, maka program Kementerian Agama dan program pemerintah tidak akan bisa terwujud. Apa sebab? Karena yang namanya moderasi itu adalah berbeda tetapi satu. Ketika perbedaan itu misalnya tidak bisa menyatu, otomatis tidak akan pernah terjadi kerukunan dan kondusif di daerah kita. Tapi kalau moderasi itu jalan, karena berbeda itu, maka insya Allah program-program akan jalan. Di kelas, ketika ada perbedaan antara siswa dengan siswa, ya silakan cepat diselesaikan. Jangan sampai itu menjadi bibit persoalan-persoalan sehingga kondisivitas di kelas itu juga akan terganggu, sehingga pembelajaran tidak bisa terlaksana dengan baik. Di tempat kerja kita, di madrasah, di kantor, ketika moderasi itu jalan, maka
Di tengah-tengah perbedaan itu kita bisa bersatu, dan ketika kita bersatu seluruh program-program kerja kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau itu tidak jalan, maka nonsen, semua kegiatan itu akan bisa terlaksana dengan baik. Kita ingat mungkin apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu dalam hal apapun itu adalah rahmat. Sehingga berbeda agama pun Allah Subhanahu wa taala lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian ketika kita bermuamalah, Allah juga mengingatkan lana a'maluna wa lakum a'malukum, silakan. Apa yang kita yakini menurut nurani kita itu kita laksanakan selama itu sesuai dengan tuntutan syariat yang sudah diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW dan melalui para anbiya dan para tuan guru pewaris para nabi itu. Itulah yang kita laksanakan. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, program Kementerian Agama yang harus kita sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat adalah kerukunan. Kerukunan ini internal maupun eksternal. Tapi kalau kita di daerah Lombok Timur ini, eksternal itu nyaris tidak pernah terjadi. Karena memang agama lain itu adalah minoritas, 0,00 sekian persen, sehingga ya tidak bisalah bergerak, tidak bisa menimbulkan reaksi jika ada gejolak-gejolak antar umat beragama. Tetapi yang sering terjadi ini adalah ketidakrukunan internal umat. Karena tadi terkadang kita tidak bisa berbeda. Padahal kalau kita misalkan kita mau ke Keruak saja, ada yang mau Dewan Haji, ada yang mau ke Dewan Sakre, itu adalah gambaran perbedaan, tetapi tujuan kita adalah. Nah, rukun ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita, baik kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga kemarin pada waktu Hari Amal Bakti Kementerian Agama, tema dari Hari Amal Bakti itu adalah hidup rukun Indonesia maju. Itu benar ya. Kalau umat rukun, segala hal bisa kita laksanakan. Tetapi kalau umat tidak rukun, umat berpecah belah, umat kacau, umat ribut, maka seluruh program, sekalipun itu program yang bagus-bagus, terlaksana dengan baik. Yang ketiga, yang menjadi program prioritas Kementerian Agama adalah menangkal masuknya paham-paham radikal. Yang paling berpotensi masuknya paham-paham radikal yaitu di lingkungan pendidikan, di tengah-tengah lingkungan pendidikan, itu menurut analisa orang. Tapi yang paling jitu untuk masuknya paham-paham radikal itu yaitu melalui media-media, sama media online yang sekarang kita kontrol. Kalau mungkin dari kiai-kiai yang mau masuk di lingkungan kita ingin mengaji, ingin mengajarkan ilmu pengetahuan, kalau kita tidak mengenal mungkin kita tidak izinkan. Tapi orang-orang yang kita izinkan itu orang-orang yang kita kenal, yang kita sudah tahu latar belakang pendidikannya, latar belakang biografinya, baru kita izinkan masuk mengajar di perguruan kita. Akan tetapi kalau media online ini, karena sekarang dengan mudahnya kita mengakses informasi dari media online, internet ini, jadi controlling kita agak sulit. Baik putra-putri kita di rumah maupun murid-murid. Harapan saya kepada kita semua yang terlibat di dunia pendidikan, maka selalu diingatkan kepada murid-murid kita supaya kita mengadopsi bacaan-bacaan yang ada di internet, bacaan-bacaan yang ada di media online, supaya dikonsultasikan dulu dengan guru yang bersangkutan. Itu adalah terkait dengan pelajaran-pelajaran agama yang mau diadopsi dari internet atau media online itu. Jadi ketika putra-putri kita ini salah membaca, salah mempelajari pelajaran-pelajaran yang di internet itu, itulah potensi yang besar untuk masuknya paham-paham radikal yang melalui madrasah-madrasah dan melalui sekolah-sekolah. Tapi
harapan saya juga kepada anak-anakku semua, baik murid santri, sanawiyah dan aliyah, jangan terlalu mudah terpancing oleh bacaan-bacaan yang ada di media online itu, terutama artikel-artikel atau buku-buku. Pertama yang harus dilihat adalah biografi dari penulis itu, latar belakang pendidikannya apa, itu harus jelas. Kemudian dikonsultasikanlah pada ustadz-ustadznya atau guru-gurunya, sehingga anak-anakku semua tidak salah memilih bacaan-bacaan. Karena mungkin sering dilihat di TV atau di media cetak, sering terjadi bom bunuh diri oleh orang-orang yang merasa diri berjihad, padahal di lingkungannya itu adalah banyak orang-orang yang tidak bersalah, banyak orang-orang muslim yang tidak bersalah di situ, yang hidup dari situ. Mungkin 1-2 orang yang mungkin mengerjakan maksiat, mungkin yang mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak di situ orang-orang baik yang menjadi korban karena ulah kita. Apa sebab dia terpancing? Karena memang ajaran-ajaran yang masuk di situ digeret kita sedikit demi sedikit untuk memahami. Awalnya memang pelajaran muamalah, tetapi ada diselipkan di situ dan jihad, sehingga mereka lama-lama membahas, lama-lama akhirnya akan menjadi terpancing sehingga menawarkan diri untuk menjadi pengantin bom bunuh diri itu. Hal-hal seperti ini sangat tidak kita harapkan kepada murid-murid kita, terutama santri dan santriwati yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur ini. Jangan sampai hal-hal semacam itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, pada kita semua tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh Kabupaten Lombok Timur itu, untuk selalu controlling terhadap penggunaan media online, baik terhadap anak-anak kita di sekolah maupun anak-anak kita di rumah, sehingga tidak terpancing oleh hal-hal seperti itu. Yang keempat, agama, yaitu menyubur makmurkan Islam wasatiyah di Kabupaten Lombok Timur. Islam wasatiyah itu adalah ajaran yang dibawa oleh para anbiya dan pewaris para nabi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kita anut di Indonesia ini pada umumnya. Itulah Islam wasatiyah yang harus kita pertahankan. Jika ada ajaran-ajaran yang masuk ingin menggeser dan ingin mempengaruhi kita supaya kita berpecah belah terhadap amal-amal yang sudah kita laksanakan, ya silahkan kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam wasatiyah itu, hingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Saja bapak-bapak dan ibu yang dapat yang sampaikan, dan insya Allah nanti akan ada semacam oleh-oleh dari keluarga besar Kementerian Agama pada Pondok Pesantren Al-Amin Masjid ini berupa 50 sak semen, ya. Dan karena ini kelihatan sedang membangun, jadi saya pribadi nanti akan menambahkan 50 sak semen, akan menjadi 100 keluarga besar Kementerian Agama dan 50 dari saya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bacaan doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu semata-mata atas kehendak-Mu. Pada hari ini kami dapat melaksanakan apel paripurna Kementerian Agama Lombok Timur sebagai bagian dari amal bakti kami. Semoga dengan izin-Mu kami yang hadir pada hari ini mendapatkan berkah dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami, agar kami memaksimalkan pengabdian kami kepada bangsa dan negara kami sesuai bidang dan kemampuan kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami keteguhan iman untuk menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi keadilan. Tanamkanlah dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan ibu bapak kami, kesalahan para pemimpin bangsa kami, terang cahaya iman dan hidayah-Mu, agar kami mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Melindungi, jagalah bangsa kami dari segala bencana dan mara bahaya, terutama dari wabah virus yang saat ini sedang mengancam kehidupan seluruh dunia. Kami dari segala bentuk ancaman yang tidak hanya kepadamu lah kami berserah diri. Ya Allah yang Maha segalanya, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. penyerahan bantuan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada pengurus Yayasan Ponpes Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit.
Inspektur Upacara berkenan dengan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Komandan Upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Masing-masing pemimpin